Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bapak Abu Rizal MPD, yang kami hormati teman-teman setia WS semester 2 yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islahul Amal, NIM 1224003, mahasiswa setia WS semester 2. Berdirinya saya di sini akan mepresentasikan materi mata kuliah PKN, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Fungsi Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia ditetapkan dalam MPR nomor 13/MPR/1998 tentang pencabutan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam ketetapan MPR itu menegaskan Pancasila harus dijalankan secara konsekuen dan konsisten. Sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi menjadi kaidah negara yang bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk DPR ataupun MPR itu sendiri. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, dalam materi Pancasila sebagai dasar negara ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan mengenai materi tersebut. Yang pertama, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, tentang penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Serta yang terakhir adalah implementasi Pancasila dalam kehidupan, baik itu dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang sosial. Yang terakhir dalam bidang pertahanan dan keamanan. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi tersebut, kita harus mengetahui dulu Pancasila sebagai dasar negara secara real. Kita lanjutkan. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa untuk mencapai tujuan nasional, dan arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk materi Pancasila sebagai dasar negara itu ada beberapa poin. Nah, ini saatnya kita memasuki poin yang pertama, yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi fondasi awal kelahiran negara. Sementara itu, Undang-Undang Dasar atau UUD ini menjadi panduan arah jalannya negara. Apa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45?
Menurut Profesor Dr. Haji Kailan MS dalam Pancasila, Pancasila punya hubungan erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, baik hubungan formal maupun hubungan material. Hubungan Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar 45 secara formal menunjuk pada dicantumkannya Pancasila secara formal dalam bentuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pada hubungan formal, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagaimana disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea ke-4. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa Pancasila adalah substansi esensial yang mendapat kedudukan formal yuridis dalam pembukaan UUD 45. Karena itu, rumusan dan yurisdiksi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saatnya kita memasuki poin yang kedua, yakni penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan penjelasan UUD 45, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam bidang tubuh. Apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama adalah pokok pikiran pertama, yakni membentuk negara persatuan yang mencerminkan sila ketiga. Pembukaan UUD 45 memiliki pokok pikiran mengenai paham negara kesatuan. Artinya, negara yang mampu melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan perseorangan. Yang kedua, pokok pikiran kedua yakni membantu negara berkeadilan sosial mencerminkan sila kelima. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Pembukaan UUD 45 memiliki pokok pikiran bahwa negara memiliki keinginan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, pokok pikiran yang ketiga yakni membentuk negara berkedaulatan rakyat mencerminkan sila keempat. Pembukaan UUD 45 memiliki pokok pikiran sistem kenegaraan yang terbentuk harus dilandaskan pada kedaulatan rakyat serta berlandaskan pada permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini memiliki kesesuaian dengan sifat masyarakat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi. Pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat yakni membentuk negara berketuhanan yang Maha Esa, yang mencerminkan sila pertama dan sila kedua. Pembukaan UUD 45 memiliki pokok pikiran bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil serta beradab. Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif, Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Untuk poin yang terakhir adalah implementasi Pancasila dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial dan budaya, serta dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus berdasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Dan yang kedua adalah implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas
yang jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Dan yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan, antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika, Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Dan yang terakhir, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara, harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan, dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup bermasyarakat. Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa serta dalam mengayomi masyarakat. Kesimpulannya adalah Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dan akhirnya agar benar-benar negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Demikianlah sedikit presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.